Baik, kami dari kelompok satu izin membawakan materi mengenai dialek bahasa Jepang. Perkenalkan, saya Gede Agus Sukrista dengan NIM 221201 dan rekan saya. Saya Jonathan. Saya Lohneng dengan NIM akhiran 1018. Saya Indita dengan NIM akhiran 015. Saya Anindya dengan NIM akhiran 1013. Baik, kami membawakan 3 materi pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah beberapa dialek di daerah Jepang, yang kedua adalah ideologi bahasa Jepang standar, yang ketiga adalah cara menghidupkan kembali dialek bahasa Jepang. Baik, dialek bahasa Jepang atau disebut dengan Hogen adalah variasi bahasa Jepang yang berbeda-beda menurut pemakaian dan daerahnya di Jepang. Bahasa Jepang yang menjadi lingua franca di Jepang disebut Hyojugo atau bahasa Jepang standar atau Kyotsugo, bahasa umum, yang awalnya didasarkan pada dialek Tokyo. Dalam bahasa Jepang, dialek disebut dengan beng, sehingga dikenal sebutan Osaka Beng atau dialek Osaka, Nagoya Beng atau dialek Nagoya, dan sebagainya. Selain disebut dengan Kyoto Beng, dialek Kyoto secara khusus disebut dengan Kyokotoba. Nah, dialek bahasa Jepang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dialek di Kepulauan Okinawa dan dialek di Kepulauan Utama. Next. Yang pertama di Kepulauan Okinawa. Sejarah dialek di Kepulauan Okinawa berasal dari setelah Kerajaan Ryukyu dibubarkan dan dijadikan prefektur Okinawa pada tahun 1897. Pemerintah Jepang mewajibkan penggunaan bahasa Jepang baku terhadap orang-orang di Okinawa. Bahasa Jepang dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah, dan bahasa Okinawa dilarang dipakai. Di sekolah-sekolah umum, murid dilarang bercakap-cakap memakai bahasa Okinawa. Murid berbicara atau berkomunikasi dalam bahasa Okinawa akan menerima hukuman berupa papan kayu kecil atau hoge kuda yang harus digantung di leher. Selanjutnya, adapun vokal dari bahasa Okinawa memiliki 3 vokal pendek. Yang pertama, A, I, U, dan 5 vokal panjang seperti A, E, I, O, dan U. Setelah itu, bahasa Okinawa juga disebut sebagai Uchi-Naguchi atau bahasa Ryukyu yang dituturkan di tengah dan di selatan Pulau Okinawa, Jepang, serta pulau-pulau di sekelilingnya, seperti Kepulauan Kerama, Pulauan Kumija, dan lain-lain. Bahasa ini memiliki juga 2 dialek. Yang pertama dialek tengah, disebut juga dialek baku atau dialek Surinaha, dan dialek selatan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kumpulan kepulauan dari lanjutan dari materi dari Indita, di mana dalam kumpulan utama itu dapat dibagi menjadi 4 wilayah, di mana dialek di daerah timur itu terdapat di daerah Hokkaido, Tohoku, dan Kanto. Dialek daerah tengah itu adalah Chubu, Hokuriku, dan di daerah barat, dialek barat itu ada Kinki, Chugoku, Umpaku, dan Shikoku. Dan yang terakhir adalah dialek Kyushu. Bisa di next moderator. Beberapa dialek di Jepang. Dialek Okinawa. Dialek Okinawa, kata kara cenderung berarti karena dibandingkan dari atau sejak. Kata sa menjadi kopula pada kalimat informal dibandingkan da dan chan. Pengucapan ala Inggris Amerika untuk kata-kata seperti shopu atau shop, pari atau party, dan pizza atau pizza. Udah bisa di next. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu dialek Tohoku. Dialek Tohoku ini digunakan di wilayah Tohoku yang terdiri dari Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Yamagata, dan Fukushima. Nah, karakteristik dari dialek Tohoku ini yaitu penggunaan wa sebagai pengganti watashi dan ora sebagai pengganti ore. Penggunaan kero sebagai pengganti kudasai atau kure. Next, selanjutnya ada dialek Hokkaido. Dialek Hokkaido ini umumnya mirip dengan bahasa Jepang standar, di mana karakteristik dari dialek Hokkaido ini yaitu penggunaan desho menjadi sho, contohnya anatamo ikusho, dan ja menjadi stake, totemo sebagai penegas menjadi namara. Next. Selanjutnya ada dialek Nagoya.
Dialek Nagoya digunakan di daerah Nagoya. Nah, daerah Nagoya ini terletak di antara Kansai dan Kanto. Maka dari itu, dialek Nagoya memiliki karakteristik yang merupakan perpaduan dari Kansai dan Kanto. Karakteristiknya yaitu penggunaan omai menjadi omnya dan nai menjadi nya. Pengucapan ya saat dalam keadaan terkejut. Dotemo menjadi doria atau dera. Kata kerja bantu mai atau mia untuk menekan kehendak. Contohnya ishoni iko menjadi ishoni ikomnya. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini adalah selanjutnya lanjutan materi dari Ning, yaitu dialek Tokyo. Dialek Tokyo ini memiliki beberapa contoh, yaitu penggunaan shi dan hi yang terkadang tertukar. Contohnya itu bisa seperti shichi yang menjadi kata hichi, yang dimana kata shi itu dihapus dan menjadi s itu dihapus dan menjadi hanya hichi. Selanjutnya contoh yang lain yaitu seperti hito yang berubah menjadi kata shito. Lalu kata ju cenderung berubah menjadi ji. Contohnya itu shinjuku menjadi shinjiku. Yang dimana di sana sangat jelas sekali perubahan yang ada. Lalu selanjutnya kata ri yang terkadang menjadi n. Contohnya itu penggunaannya okairinashai menjadi okainasai. Baik, selanjutnya moderator next slide. Nah, selanjutnya itu ada dialek Kansai. Dialek pada kopula desu ini diucapkan penuh dengan kata desu. Berbeda sekali dengan pengucapan pada dialek Tokyo, yang dimana dialek Tokyo penggunaan desu ini adalah des. Nah, selanjutnya itu penggunaan bentuk negatif yang diucapkan pada heng yang menggantikan kata nai. Contohnya itu bisa seperti wakaranai menjadi wakarahai. Nah, menggunakan kata mecha sebagai pengganti kata totemo. Bisa next slide. Selanjutnya itu adalah ada dialek Hiroshima. Nah, pada kopula da yang nantinya menjadi ja, dan pada bentuk teiru menjadi yoru. Nah, dan pada kata kara yang artinya karena itu menjadi kata keng atau ke. Nah, kata ganti persona pertama juga pada laki-laki itu menggunakan washi, dan untuk perempuan menggunakan uchi. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu dialek Kyushu. Dialek Kyushu memiliki kata sifat yang berakhir menjadi i akan diubah menjadi ka. Contohnya seperti yoi menjadi yoka dan samui menjadi samuka. Dan biasanya dakedo atau shikashi diubah menjadi bateng. Dan kata subjek ore biasa diubah menjadi oi atau oidong. Baik, selanjutnya yaitu tentang topik ideologi bahasa Jepang standar dan bagaimana cara menghidupkan kembali dialek bahasa Jepang. Nah, dalam ideologi bahasa Jepang standar, pada abad 20 sejak masa Hyojungo atau bahasa Jepang standar, nah pada masa itu penggunaan dialek dianggap sebagai hal yang buruk atau tidak sopan. Dikarenakan hal tersebut munculnya lah stigma buruk terhadap pada penutur-penutur dialek tersebut. Nah, setelah pasca Perang Dunia Kedua, munculnya Minshuka. Minshuka yaitu adalah masa demonstrasi yang terjadi di Jepang, yang dimana pada masa demonstrasi itu diperkenalkanlah Kyotsugo. Kyotsugo itu ya adalah seperti bahasa Jepang umum, yang dimana pada masa itu mampu menghapus stigma buruk pada dialek. Nah, Roger Pulvers menyebutkan bahwa orang Jepang biasa menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana uci mereka sendiri atau lingkungan mereka sendiri, dalam circle mereka sendiri, mereka menggunakan dialek. Sedangkan pada Soto atau di luar lingkungan mereka akan menggunakan Kyotsugo atau bahasa Jepang umum. Yang dimana kecenderungan dari penggunaan Kyotsugo ini menyebabkan penggunaan dialek perlahan memudar. Nah, untuk
topik selanjutnya, bagaimana cara menghidupkan kembali dialek Jepang. Nah, di Jepang sendiri, mereka menggunakan cara mereka untuk menghidupkan kembali dialek mereka, yaitu di mana dengan cara mereka menggunakan acara pertunjukan yang ada di televisi, itu menggunakan dialek, yang dimana dominan dialek yang mereka gunakan itu adalah dialek dari Osaka. Nah, hal ini membuat para penutur dialek lebih percaya diri, di mana mereka menggunakan dialek mereka masing-masing, bahkan pada suatu acara sekalipun seperti event, acara televisi, atau konser tertentu. Nah, selain itu, dialek juga banyak ditampilkan pada budaya yang populer di Jepang, seperti drama, anime, J-pop, dan lagu lain sebagainya. Yang dimana hal tersebut mampu membuat dialek Jepang semakin terkenal dan banyak penuturnya. Berikut ini adalah contoh 47 aksen dari berbagai tempat daerah dialek yang di Jepang. GO! うまい棒と当たったいね。速度制限ねえ Wi-Fi だっけから、時間そんなかからんぺ。ありがとうごいす。先に座って待っちゃおうね。おまんこっちんこうし。バーがうめえ。おめえは超えてるんだすけ。もやし食ってるさ、もやしでも。財布がない。よっしゃ、一丁探すか。今日は休日だべ。行くべ。それないずら。財布は探すもんじゃないずら。小麦取ってって買ってくるだら。勤めの愛さんにくわ切りしたんさ。茨城出身のテントボタです。何の番組やねん。おめえらいつまでも調子で乗ってんじゃねえかな。茨城で車乗ってて、なんか草くれってなった時、窓開けっと、もっとくせえことがよくあるかんな。栃木出身のテントボタです。栃木のことバカにして、お前らいつまでも調子こいてんじゃねえかんな。よう4列まで来たばかんだけんな。行くばいた、神ば勝つませアイド今頃何しよろんか。いっちゃん連絡んこん。お前何しとうと。なんで逃げとうと。動画撮っとるが。はぶてるのなしっちゃ。席とっとと。至らんこと言わとよ。怒らんと、こわとよ。おっさんにガルと。おいどんは昨日、料理しなかったでごわす。来てくれました。もう寝るけん。おきちょん。今日はね、学校やっちゃったから、弁当作ってくれんけ。わいわいつでんよか。何やってしらっと入ってきて声かけねま。うわあチュンチュンツルツルいっぱいやがこのコーヒー。うちのもんに言うちょいて。車が混んどるけ帰りは遅えじゃろ。あんね好きなんだわ。だけん付き合ってごさんだか。お前のええ加減にせよ。うちのもんが言うちょるけよそ見うしゅうしゅう歩きよったらこっこしまうで。当たり前じゃが。選んでくれてだんだん YouTube 応援しちゃうよ。俺の声聞こえるようになったらお前もうアウトじゃな。お前は元気か。こっちは元気にやっちょる気に安心して過ごしてでもお金のことはごめんちゃ。ほんまはがいわ。むつこい人おるしあの人ヘラこいわ。俺そんなやけん悲しき人とか言われるんよ。ほんまはがいうっざしな。こつがねえことしてっとこじゃからんぞ。だんがらまんだ怒るのは早いっちゃ。許してけろ。半角せやわくしたっけね。お前とは親近感感どるんよ。頑張っとるかーい。そんでやめやはよこや。のどしかしか。何しとんのそれダニヤに。食べやん。せやで捨てやん。これ読んでみりん。続き見に行く言うがんやけど帰りにラーメン食おう思っとるがんちゃ。お前は何倍食うがかちょっと教えられま。ババチおめっち半袖着てるかもしんねえけどシャツに着冬だけんね。ねばねのにね。ファンの皆さん今まんず空気がカッピカピしてっちゃね。どさいぐな。いやもう疲れて歩けねえ。ここおいのどこだば。帰りやばったって他んとこだばな。今テレビ映っとるわったくっちゃしゃ今。ダッケローニとか絶対言われへん。ダブトンやろダブトン。ダディドゥデトやからダディドゥデトは言われへん。もう絶対言われへん。この飲み物あんまもむないわ。言うて関西弁とかそんなにな変わることないからここは。もうみんな一緒。どうしたん。どないしたん。どうしたん。どうしたん。
どない言うとんどい。自転車かなり壊れたって言ってたけど、あれもう大丈夫なの？自転車めっちゃ壊れた言うてはったけど、大丈夫なん？自転車壊れた言うとったけど、どないなん？自転車めっちゃ壊れた言うとったけど、いける？お前この前よ、チャリめっちゃ潰れたっつってるけどよ、あれいけんけんもう。お前チャリ何遍もめげた言うとったけど、べっちょないか？クルミジュヌ炭酸が一等し、ヌーディンカイコッソールヌムシ。コーラーラングートゥや、コーラーラングートゥや、馬のメインの、甘さし、ヒアメリカガムシュリ。わかるか？ Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Mungkin ada kekurangan materi maupun ada kata yang salah diucapkan, mohon dimaafkan. Selebihnya lagi, terima kasih